Cek, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita memuliakan Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan pada hari ini. Sebelum di dalam lagi kita menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan tiba saatnya pada hari ini, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Sebab hidup kami diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai, kuasai ibadah ini dari awal sampai selesainya. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami percaya pada hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Jamahan Tuhan. Sehingga hidup kami terus diubahkan semakin hari serupa dengan gambar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan siaplah kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Dan perkasa Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Haleluya, suci, suci. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Segala pujian, haleluya, segala pujian bagi-Mu. Senak nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, mari kita semua bangkit berdiri. Pujian bagi-Mu. Senak nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagi
depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat, haleluya, malaikat sujud menyembahmu. Tuhan kan ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, sedang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, haleluya. Tuhan, segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Sedang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Sedang nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, segala pujian hanya bagimu, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Suci, 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 murah dan berkah. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, agung namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya kasih Allah selalu ada buat kita. Dan kasih Allah selalu melingkupi hidup kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Karena Yesus sudah mengasihi hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Dari awal kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Oh, dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih. Haleluya. Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Amin. Kita dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kita dapat hidup tanpa kasih. Kita dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku,
kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, kasih Allah melingkupi saya. Oh, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jiwa, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Allah, amin. Oh, melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jiwa, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Lagi kita dapat hidup tanpa kasih. Amin. Kasih Yesus mengangkat aku, telah menghibur aku, menggerakkanku. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Dia menggerakkan kita, Dia menghiburkan kita. Kasih Yesus luar biasa. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, tak dapat hidup tanpa kasih. Amin. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Pada hari ini kita siapkan hidup kita untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sebabnya mari kita membuka hati kita untuk kita mempersilakan kuasa firman Tuhan itu melawat hidup kita. Sebab tidak ada yang seperti Dia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Dia tidak berubah. Haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun
di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kita. Tiada seperti Dia, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. air mata Kau hapuskan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. tiada seperti Engkau Yesus. Haleluya. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah kami, segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. kasih-Mu seperti sungai, Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. lebih lagi, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Kau, Ya Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. kita sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Banyak yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita, perkara-perkara ajaib.
perkara-perkara yang luar biasa, sebab tiada yang seperti Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, sebab Engkau layak disembah. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada seperti Engkau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Di kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau yang telah menjamah kami, yang telah mengubahkan hidup kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami sama-sama dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, Tuhan, berikan pengertian yang baik, yang benar. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pakai. Tuhan urapi, Tuhan mampukan. Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan untuk kami. Untuk supaya kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang terus menjadi pelaku firman-Nya.
Tema khotbah hari ini Minggu 9 Mei 2021, Alkitab itu firman. Alkitab itu firman. Jadi apa yang kita yakini, Alkitab yang kita bawa dalam ibadah adalah firman. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. Dan 27 kitab dalam perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Nah, Alkitab ini ditulis oleh 40 orang penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang berbeda, berbeda pendidikan, jabatan dan budaya yang berbeda. Ada nabi, ada rasul, ada raja, ada tabib atau dokter, ada nelayan dan sebagainya. Dan ditulis memerlukan waktu 1500 tahun. Penulis Alkitab memerlukan waktu 1500 tahun. Tapi intinya cuma satu, keselamatan melalui korban Yesus Kristus. Sudah bisa belajar dan membuka dari kitab Kejadian menemukan tanda darah. Sampai Keluaran waktu umat Israel keluar dari Mesir juga ada darah anak domba. Sampai dalam kitab Wahyu kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi intinya satu, yakni keselamatan melalui korban Yesus Kristus. Bagaimana bisa terjadi dengan kira-kira 40 penulis Alkitab dengan kurun waktu yang berbeda, dituliskannya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang disebut Pentateuch, dengan Injil yang ditulis oleh para rasul. Jelas berbeda waktu, berbeda latar belakang. Tapi kenapa intinya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus? Sebab yang memberikan firman itu adalah satu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Roh Kuduslah yang ada di balik para penulis Alkitab. Roh Kuduslah yang memberi ilham kepada para penulis Alkitab. Nah, saudara, kita melihat kata diilhamkan. Nah, kata diilhamkan di situ atau theopneustos, dari kata theos yang artinya Allah, dari kata theos yang artinya Allah, dan pneu yang artinya bernafas. Theos artinya Allah, pneu yang artinya bernafas. Jadi firman Tuhan itu adalah nafas Allah sendiri, atau perkataan Tuhan sendiri. Jadi Alkitab ini bukan buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab ini bukan buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab juga bukan buku yang berisi sebagian firman Tuhan. Bukan buku yang berisi sebagian firman Tuhan. Alkitab juga bukan buku yang berisikan kesaksian tentang Tuhan. Bukan buku yang berisi kesaksian tentang Tuhan. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau Alkitab firman Tuhan, Alkitab itu hidup. Maksudnya huruf-huruf di Alkitab itu hidup. Jadi kalau kita membaca firman, jangan samakan dengan kita membaca majalah, surat kabar, dan sebagainya. Kita tahu adalah perkataan Tuhan. Kalau kita membaca firman, kita berdoa minta petunjuk Tuhan, izinkan firman itu yang membaca kita. Sebab itu perkataan Tuhan. Alkitab adalah firman Allah.
Allah mewahyukannya. Kita buka Wahyu 1 ayat 1 berkata demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus. Allah mewahyukan. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah tindakan dari Allah sendiri supaya manusia tahu siapa Allah sebenarnya. Jadi Allah mewahyukan kepada Yohanes di Pulau Patmos supaya orang mengerti siapa itu Allah yang sebenarnya. Jadi wahyu itu adalah tindakan Allah sendiri supaya manusia tahu siapa Allah yang sebenarnya. Nah, tanpa Allah memberikan wahyu, tanpa Allah memberitahu tentang dirinya, mustahil orang bisa tahu siapa Allah yang sebenarnya. Banyak orang membuat Allah seperti pohon yang rimbun, Allah seperti batu yang besar, Allah seperti matahari dan sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita Allah mewahyukan. Artinya Allah membuka dirinya, memberitahu dirinya. Supaya manusia tahu, supaya kita tahu siapa Allah yang sebenarnya. Jadi mustahil manusia bisa tahu kalau Allah tidak memberitahu tentang dirinya. Mustahil orang bisa tahu. Wahyu itu adalah rahasianya Allah. Wahyu ialah rahasia dalam diri Allah. Atau pikiran Allah. Yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh manusia. Manusia ciptaan Allah, kita ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa mengerti hatinya Allah, pikiran Allah kalau Allah tidak membuka diri, menjelaskan siapa dirinya. Maka wahyu itu ialah rahasia dalam diri Allah atau pikiran Allah yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh manusia. Tepatnya manusia tidak akan mampu. Manusia tidak akan mampu kalau Allah tidak mengungkapkan dirinya. Jadi Allah mewahyukan, Allah mengungkapkan dirinya, dan Roh Kudus menolong para penulis Alkitab supaya menulis tentang kebenaran firman. Jadi tepatnya tidak pernah mampu diketahui oleh manusia. Itu diungkapkan oleh Roh Kudus kepada penulis Alkitab. Dan itulah kebenaran dari Allah. Tadi kita menyanyi Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita tidak menyembah tiga Allah. Tapi satu Allah yang bertiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Kita membuka Yesaya 50 ayat yang ke-11. Yesaya 50 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Karena itu firman itu hidup. Kita menghargai firman bukan huruf yang tertulis. Tapi ini perkataan Tuhan. Karena perkataan Allah sendiri, ya pasti hidup. Sebab Allah hidup. Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Perkataan Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Jadi Alkitab tidak tahu-tahu jatuh dari langit, tidak. Tapi Allah membuka dirinya, menyatakan, mewahyukan, mengilhamkan kepada para penulis Alkitab dengan latar belakang yang berbeda. Dan intinya satu, keselamatan hanya ada
di dalam Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita mau belajar firman, Allah akan mengajar kita kebenaran firman. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita mau membuka diri bagi firman Tuhan akan menunjuk kesalahan kita. Kenapa ada orang berkata, terima kasih Tuhan Engkau menegur aku. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Dan memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuan kita salah di mata Tuhan, firman Tuhan menolong kita untuk kita kembali bertindak, berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana ada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman? Karena dia tidak mau dididik oleh kebenaran, tidak mau dididik oleh firman. Sebab firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan segala tulisan. Itu berarti perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman. Jadi Roh Kudus itu mengilhamkan kepada para penulis Alkitab, sehingga apa yang ditulis oleh penulis Alkitab itu adalah benar-benar pernyataan Allah. Bukan kehendak dari penulis. Jadi tidak ada orang yang mendikte penulis. Tapi Tuhan, Roh Kudus yang menuntun dia. Artinya seluruh kepribadian penulis, di bawah bimbingan Roh Kudus. Kita bisa melihat Musa menulis kitab Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa hidup berbeda jauh dengan Yohanes. Pasti latar belakangnya berbeda. Budayanya berbeda. Maka kita bisa melihat bagaimana Musa mengatakan apa yang Tuhan katakan. Bagaimana Yohanes mengatakan apa yang Tuhan katakan. Artinya, Tuhan tidak menghilangkan pribadi penulis. Penulis menulis. Pada waktu dia menulis dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi seluruh kepribadian penulis itu di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi Allah menggerakkan para penulis sedemikian rupa sehingga mereka menulis tanpa salah. Jangan mau dikecoh oleh orang lain. Alkitab dipalsukan dan sebagainya. Alkitab adalah benar. Alkitab adalah firman Allah. Jadi waktu Allah berfirman, ia berfirman bisa secara langsung, bisa berfirman secara tidak langsung. Dalam perjanjian lama Allah berbicara juga secara langsung. Misalnya kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 16. Allah berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jadi kita lihat Tuhan berkata secara langsung kepada Adam dan Hawa. Lalu kita melihat dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Allah juga berkata secara langsung kepada Abraham. Dalam ayat ini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi secara langsung. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi secara langsung Allah berkata, pergi dan aku akan tunjukkan kepadamu tempat yang engkau harus tempati. Demikian juga kepada Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Kepada Ishak. Lalu kepada anaknya Yakub, kita bisa melihat Kejadian 28 ayat 13-15, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Nah, secara langsung, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
Jadi Allah berfirman berjanji kepada Yakub bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Maka sampai hari ini mereka merasa tanah itu, tanah perjanjian adalah tanah yang menjadi miliknya yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub dan keturunannya. Allah juga berkata kepada bangsa Israel, kita lihat Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan bicara langsung kepada umat Israel. Bahwa dialah Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Allah berbicara secara langsung. Allah juga berbicara secara tidak langsung. Misalnya kepada para nabi. Nabi adalah juru bicaranya Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi juru bicaranya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan nafi. Nabi. Itu nafi. Jadi Tuhan bicara dan Tuhan menyampaikan maksudnya melalui para nabi. Nah kalau kita membaca kitab nabi-nabi, maksudnya Tuhan bicara kepada para nabi lalu kita melihat bagaimana para nabi itu berkata kepada Tuhan, maka dia selalu berkata begini, beginilah firman Tuhan atau firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan. Jadi bukan ini firmanku. Nabi tidak berfirman, Allah berfirman melalui nabi, haleluya, dia berfirman. Dikatakan kalau Nabi berkata, dia berkata, inilah firman Tuhan bunyinya. Inilah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Kita lihat Yeremia 1 ayat 4. Yeremia seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan pada waktu itu. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Nah, jadi bukan Nabi Yeremia, saudara. Tapi Tuhan melalui Nabi Yeremia. Tidak seorang manusia mengklaim dia berfirman, mengatur firman. Tidak, saudara. Manusia semua adalah manusia berdosa. Tapi Tuhan bisa memakai. Kalau orang itu sudah diselamatkan, dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia. Itu menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada bangsa Israel, umat Tuhan melalui Nabi Yeremia. Jadi waktu bangsa Israel mendengar firman, dia mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, melalui Nabi Musa. Jadi waktu mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Musa atau Nabi Yeremia atau Yesaya, maka mereka sedang mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga kita. Kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah, maka saya dan saudara sedang mendengarkan Tuhan bicara kepada kita. Amin, bertepuk tangan bagi Tuhan. Dalam perjanjian baru, Allah juga bicara secara langsung. Kalau kita melihat Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu, ini Tuhan Yesus yang berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan bicara secara langsung syarat masuk kerajaan surga. Bukan cuma percaya, tapi harus menjadi pelaku firman. Jadi sudah bisa mengerti, kita harus jadi pelaku firman. Kalau tidak jadi pelaku firman, tempatnya bukan surga. Maka Tuhan berkata dalam Matius 7, bukan orang yang berseru, aku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Orang yang melakukan firman. Dari ini kita bisa melihat, mari kita mau jadi orang Kristen, anak Tuhan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan anak Tuhan yang cuma setengah,
cuma sekedar, tapi anak Tuhan yang benar-benar Kristianos, benar-benar pengikut Kristus. Jadi Tuhan juga bicara langsung kepada murid-muridnya atau orang-orang yang percaya. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Tuhan bicara langsung. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita bisa mengerti bahwa ada kepastian hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Siapa itu? Suara Anak Allah, Yesus. Dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup. Tuhan memberitahu kepastian hidup kekal ada di dalam Yesus. Kita akan kuat, kita akan setia, kita akan kokoh, iman kita tidak tergoyahkan. Kalau kita yakin ada kepastian hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kekristenan tidak akan maju mundur. Kalau orang itu yakin benar, pasti ada kehidupan kekal di dalam Yesus. Kenapa ada orang yang mundur, ada orang yang maju mundur, grafiknya turun naik? Karena tidak mengerti kebenaran firman. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kita harus banyak mengerti firman Tuhan. Ada kepastian hidup kekal di dalam Kristus. Tuhan juga mengajarkan, memberitahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Tuhan bicara bahwa firman-Nya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tuhan tegur orang-orang Farisi dan orang Saduki yang tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Kristus. Kalau hidup keagamaanmu sama seperti mereka, tidak lebih dari mereka, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita harus makin sungguh-sungguh. Maka Alkitab itu harus menjadi satu-satunya dasar atau keyakinan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak mengkultuskan buku ini, tapi firman Tuhan yang kita kultuskan. Artinya kita hormati. Firman ini hidup. Huruf ini mati. Kalau orang cuma membaca biasa, tapi kalau orang minta sama Tuhan, ini huruf ini hidup. Sebab roh yang menghidupkan. Karena itu jangan sampai kita punya Alkitab, tidak pernah kita baca. Selesai kita taruh, berdebu. Saya punya banyak Alkitab tidak salah. Saya juga senang koleksi Alkitab, ada puluhan Alkitab yang saya koleksi. Tapi kita harus membaca firman Tuhan. Harus membaca Alkitab. Alkitab itu adalah satu-satunya dasar keyakinan kita. Kita tidak boleh bimbang. Tidak boleh dibimbangkan. Jangan berkata Alkitab ini salah, Alkitab ini tidak benar, Alkitab ini sudah disalahkan, diselewengkan dan sebagainya. Jangan percaya. Alkitab itu satu-satunya sumber kebenaran untuk keselamatan seluruh isi dunia. Sudah mendengar berita, sudah mendengar firman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua orang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat. Hanya ada satu jalan ke surga. Amin. Amin. Hanya ada satu jalan. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak akan jumpa sama Bapa di surga, pemilik surga, kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keyakinan ini harus ada dalam hidup kita. Sebagai orang tua, tanamkan dalam diri anak-anakmu. Kalau engkau seorang, katakan anak, engkau punya saudara, tanamkan itu. Jangan biarkan mereka memilih. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita baca Kisah 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang lain. Manusia tidak mungkin mampu menyelamatkan manusia. Karena manusia adalah penuh dengan dosa tanpa pengampunan Tuhan. Tidak ada orang yang mengklaim aku bisa menyelamatkan. Tidak ada. Kecuali Allah yang rela jadi manusia. Maka itu Alkitab disebut firman-Ku. Firman-nya Tuhan. Kita membuka Yesaya 50 ayat 11. Yesaya 50 ayat 11. Firman-Ku. Firman-Ku itu artinya firman-nya Tuhan. Maka Alkitab jelas adalah firman-nya Tuhan. Alkitab adalah firman-nya Tuhan. Kita tidak mendewakan, mengkultuskan, katakan Alkitab dalam arti buku yang dicetak ini, tapi di dalamnya. Walaupun kita tidak mengkultuskan, tapi jangan taruh sembarangan. Kadang-kadang ditaruh sembarangan. Kita tidak mengkultuskan. Tapi di dalamnya adalah kebenaran, adalah firman, kebenaran. Itu yang harus kita hormati, kebenaran di dalamnya. Itu membuat kita hidup di mata Tuhan. Alkitab disebut firman-Ku, firman-nya Tuhan. Karena firman-nya Tuhan pasti isinya benar. Mazmur 33 ayat 4 bagian A. Sebab firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Nah, ayat ini mengkuatkan kita. Firman Tuhan, Alkitab ini benar. Firman Tuhan ini benar. Kalau firman Tuhan ini benar, kalau Alkitab ini benar, maka firman Tuhan, maka Alkitab ini tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Jangan percaya apa kata orang yang mengatakan Injil sudah dipalsukan, sudah tidak murni lagi. Apa yang ditulis oleh Paulus itu palsu dan sebagainya. Jangan gampang ditipu. Nah, kalau Injil sudah dipalsukan berarti orang yang mengatakan itu sudah tahu Injil yang belum dipalsukan atau Injil yang benar. Padahal Injil yang benar adalah ini yang kita terima, yang kita baca, yang menjadi milik kita. Injil yang benar adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita tidak membalas, tapi mendoakan orang yang berkata seperti itu. Supaya Tuhan berikan pengampunan dan bertobat. Pasti ada banyak orang yang bertobat. Bertobat dipertobatkan dengan perkataan Tuhan, bukan dengan kita. Ada orang yang membaca firman. Firman membaca dirinya. Lalu dia bertobat dan menjadi seperti Paulus yang dulu Saulus memberitakan kebenaran firman. Nah, karena firman itu tidak pernah salah, maka firman itu murni, murni, tidak campuran. Amsal 30 ayat 5. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung. Artinya kita imani firman Tuhan, maka apa yang kita imani itu pasti terjadi. Firman ini hidup.
Kita yakin Tuhan bilang, aku menyertai engkau, kita imani dia menyertai kita. Karena firman itu perisai. Bagi orang yang berlindung padanya, maka firman Tuhan itu berkuasa. Kalau dia sanggup melindungi berarti dia berkuasa. Maka firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa menolong, berkuasa melindungi, berkuasa menyembuhkan, dan sebagainya. Tapi yang jelas berkuasa menyelamatkan. Tapi tentu kita harus beriman kepadanya. Kita lihat dua contoh dalam perjanjian baru dalam Matius 8 ayat 13. Iman seorang perwira Kapernaum. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Firman Tuhan berkuasa. Bukan hamba Tuhan yang berkuasa. Bukan kita yang berkuasa. Tapi firman Tuhan yang ada di dalam kita itu yang berkuasa. Amin, bertepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang dapat menolong kita, itu yang dapat memimpin kita, itu yang dapat mengatur hidup kita, dan itu yang dapat menyembuhkan kita. Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita lihat iman dua orang buta. Dia minta pertolongan, Tuhan tolong kami. Dan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Imannya siapa? Iman dua orang buta ini. Kepada siapa dua orang buta ini beriman? Kepada Yesus. Kepada perkataannya, jadilah menurut imanmu. Dan dua orang buta ini melek, melihat. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Nah kalau firman Tuhan itu berkuasa, maka firman Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa kadang-kadang kita tidak didengar doa kita? Apakah firman Tuhan itu gagal? Tidak. Karena kita sendiri salah berdoa. Kalau dalam kitab Yakub dikatakan kalau kita mau habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Karena kita salah berdoa, bukan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan tidak pernah gagal. Roma 9 ayat 6a. Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah kalau firman Tuhan itu tidak mungkin gagal, maka firman Tuhan itu adalah benar. Alkitab itu benar. Alkitab itu kebenaran. Sebab mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi semuanya dikuduskan dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Tuhan mengkuduskan dengan firman-Nya. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 5. Ayat-ayat yang menguatkan iman kita. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kita harus beriman kepada firman Allah, kita berdoa dengan sungguh, kita melekat dengan Tuhan, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman itu mengkuduskan. Nah setiap orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman, ya pasti jalannya benar. Karena disebut dikuduskan, tidak menyimpang, tidak maunya sendiri. Nah kenapa ada orang yang menyimpang karena tidak mau berjalan di dalam kebenaran, tidak mau berjalan di dalam firman. Sebab firman ini adalah kebenaran. Tidak mau dituntun oleh firman. Jadi orang yang hidup, mau hidup dalam kebenaran, ya pasti jalannya benar. Sebab firman itulah yang mampu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tadi dikatakan dalam 1 Timotius 3. Jadi firman Tuhan itu yang mampu mengubah hidup seseorang. Kita membaca dalam firman Tuhan dikatakan 205 ayat 7. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus? Bukan berarti orang percaya Yesus lalu semua menjadi katakan ciptaan baru. Kalau dia tidak mau hidup di dalam firman, ya dia tetap tidak bisa jadi ciptaan yang baru. Tuhan sanggup, tapi kita harus mau diubah oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hidup,
dia bisa bekerja dalam diri seseorang. Kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Maka kita bisa melihat kenapa dia berubah ya hidupnya. Dari tidak baik jadi baik. Dari tidak rohani jadi rohani. Kenapa yang dia kok tetap tidak rohani? Karena tidak mengizinkan firman itu merubah hidupnya. Kalau firman Tuhan hidup, maka firman Tuhan itu mampu bekerja. Dan izinkan firman itu bekerja dalam diri kita. Maka dia akan merubah hidup seseorang. Hidup kita, karakter kita, sifat kita akan dirubah oleh firman itu. Sebelum orang percaya kepada Kristus dan sesudah orang percaya kepada Kristus, hidupnya harus beda. Kita bertanya dalam diri kita, sebelum aku percaya, bagaimana dengan hidupku? Sesudah aku percaya, sekarang aku bagaimana? Kita yang tahu. Dan orang juga bisa melihat. Harus beda. Sebelum dan sesudah percaya Kristus, orang harus berbeda. Sebab firman Tuhan itu berkuasa merubah hidup seseorang. Nah, kalau firman itu diizinkan bekerja dalam hidup seseorang, ya pasti orang itu berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus? 2 Korintus 5 ayat 17, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lihat 2 contoh saja dengan cepat. Yang pertama, Rasul Paulus. Dulu bernama Saulus. Kita sudah tahu dia pembenci Yesus. Dan orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kisah 22 ayat 4 kita baca. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu dulu. Waktu dia belum kenal siapa Yesus. Waktu masih bernama Saulus. Tapi waktu Tuhan membuka dirinya, menjelaskan dirinya, siapa dirinya kepada Saulus, hidupnya berubah 180 derajat. Berubah hidupnya. Kisah 22 ayat 7 dan 8. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Orang yang menganiaya, orang yang mencibirkan bibir, orang yang memandang sebelah mata kepada orang percaya. Itu sama melakukannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat orang yang percaya, orang yang bertemu dengan Yesus pasti berubah. Kalau Yesus diizinkan bekerja dalam diri seseorang. Paulus berubah, dia menjadi alatnya Tuhan, dia memberitakan Injil dan 14 kitab dalam perjanjian baru dia tulis. Dari tidak baik menjadi baik. Dari hidup dalam kebencian menjadi hidup di dalam kasih. Dari hidup dengan akar pahit tidak bisa mengampuni menjadi hidup dalam pengampunan. Apa Tuhan tidak melihat seseorang yang alami? Apa Tuhan tidak melihat Saulus sedang menganiaya orang-orang pengikut jalan Tuhan? Apakah orang-orang pengikut jalan Tuhan yang sedang teraniaya Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat. Tuhan mempertobatkan Saulus dan jadi pengikut dia. Kita yakin orang-orang yang dulu tidak mengerti firman jadi hidup dalam kebenaran firman. Dari hidup tidak ada damai, jadi hidup penuh dengan perdamaian. Dari hidup yang tidak karu-karuan.
menjadi hidup yang tertib. Dari hidup yang tidak jadi pelaku firman, menjadi hidup pelaku firman. Paulus, orang-orang yang dimenangkan untuk Kristus juga. Contoh yang kedua, Yunus. Yunus ada seorang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Dia orang percaya tapi tidak mengerti rencana Tuhan. Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis jauh dari Tuhan. Kita baca Yunus 1, ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan, kita bisa melihat, mengasihi Yunus. Yunus harus sadar bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan mau pakai dia menjadi alatnya. Tapi Yunus tidak mengerti bahwa Tuhan mengasihi penduduk Niniwe. Tuhan mengasihi Yunus, tapi Tuhan juga mengasihi penduduk Niniwe yang belum mengerti arti hidup ini. Kita baca Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi penduduk Niniwe ini dikatakan seperti belum mengerti siapa itu Tuhan. Jadi dia tidak tahu untuk apa hidup ini, untuk apa hidup di dunia ini. Dia berbuat jahat, mereka berbuat jahat, tidak tahu kalau ada hidup sesudah kematian. Karena itu Tuhan mau Yunus memberitahu kebenaran firman. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak tahu kebenaran dan hidup di dalam ketidakbenaran. Berbuat jahat seperti orang-orang yang ada di Niniwe. Tapi Tuhan suruh Yunus mengasihi penduduk Niniwe. Mengasihi. Padahal berbuat jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan juga sayang penduduk Niniwe. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak mengerti membedakan tangan kanan dan tangan kiri, sama dengan dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Orang jemawa, orang merasa kuat, dapat melakukan apa yang dia mau. Lakukan perbuatan-perbuatan jahat, tidak mengerti. Dan kita harus memberitahu kepada mereka. Dengan apa? Dengan firman, dengan sikap hidup kita dan sebagainya. Jadi mereka tidak tahu untuk apa hidup di dunia ini, dan banyak orang seperti ini. Maka firman Tuhan itu benar, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, mendidik orang berjalan di dalam kebenaran. Maka Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh penghuni sorga bersorak-sorai. Maka firman Tuhan itu harus diberitakan. Tidak boleh diam. Harus diberitakan. Kisah 18 ayat 9. Kisah 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Siapa yang bilang? Tuhan. Tuhan ciptakan lidah untuk kita. Tuhan ciptakan mulut untuk apa? Untuk memuliakan Dia, memberitakan kebenaran firman. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tewaskanlah, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena siapa di balik kita? Siapa di samping kita? Siapa di dalam kita? Yesus Kristus ada di dalam kita. Jadi orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita tidak diam. Tuhan suruh Paulus memberitakan firman. Dan orang melihat kebenaran firman itu ada dalam diri Paulus. Dan pasti dia terima pahala. Pasti kita terima upah dengan memberitakan kebenaran firman. Supaya banyak orang terima Yesus dan diselamatkan. Nah, kalau kita membaca perintah Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 berkata,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi selamatkan dan ajarkan mereka. Jadi tidak cukup cuma kita memberitahu tentang keselamatan, tapi ajarkanlah orang itu supaya hidup di dalam kebenaran firman. Ayat 20a tadi berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu dalam ayat 20a. Pergi, selamatkan, dan ajari. Agar mereka tidak hanya menerima Kristus, tapi mereka menjadi pelaku firman. Hidupnya berubah, pasti berubah. Sebab langkah mereka bukan dituntun oleh diri mereka sendiri. Itu sebabnya Paulus yang mengerti firman, dia belajar dan mengerti, diajar firman oleh Tuhan, dia berkata, hidupku bukannya aku lagi. Lalu siapa? Tapi hidupku di dalam iman kepada anak Allah yang telah menyelamatkan aku. Hidupnya untuk Tuhan. Kita harus juga sadar, firman itu Tuhan berkuasa. Seperti Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagiku, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu yang menuntun seseorang untuk berjalan atau menjalani hidup ini. Dituntun dengan firman. Pasti berubah, kalau dituntun oleh firman Tuhan. Pasti ada yang tidak senang. Siapa? Iblis. Iblis tidak senang. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Iblis tidak mau orang percaya Yesus dan diselamatkan. Maka iblis membungkam. Iblis mencoba membungkam dan membelenggu firman. Seperti dulu Saulus. Dia coba membungkam firman Tuhan dengan mengejar, menangkap, menyiksa, membunuh orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Iblis berupaya membungkam, membelenggu firman. Apa dia bisa membungkam? Apa dia bisa membunuh firman? Tidak. Iblis tidak bisa membelenggu firman. Firman tidak bisa dibelenggu. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu. Siapa yang dibelenggu? Paulus. Seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Firman Allah tidak bisa dibelenggu. Sebab itu perkataan Tuhan. Jadi mereka cuma bisa membelenggu pemberita firman. Dibelenggu, ditangkap, disiksa. Tapi Tuhan mampu melepaskan sebab dia Tuhan. Satu ditangkap, satu dibelenggu, satu dilepaskan, satu memberitakan Injil. Sebab Injil dikatakan akan diberitakan ke seluruh dunia ini. Dan Yesus akan datang yang kedua kali. Kita lihat Daniel ditangkap, dimasukkan dalam lubang singa. Tapi Tuhan selamatkan dia. Maka kita melihat keluarlah keputusan raja. Supaya semua orang di bawah kekuasaannya takut kepada Tuhan. Sadrak, Mesah dan Abednego ditangkap karena Tuhan. Karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Lalu dia dimasukkan dalam dapur api dan Tuhan melepaskan mereka. Maka keluarlah pengakuan dari perintah Raja Nebukadnezar agar orang menghormati Allahnya Sadrak, Mesah dan Abednego. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini adalah benar. Alkitab tidak pernah salah. Yesus benar-benar Allah yang rela turun jadi manusia. Yesus benar-benar mati di salib. Jangan mau dengar orang berkata, oh itu Yudas yang mati, bukan Yesus. Tidak. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa. Sebab melalui darahnya kita terima pengampunan. Jadi Yesus benar-benar disalib mati, menebus dosa manusia. Dan Yesus benar-benar bangkit. Dia bangkit dari kematian, dia bangkit. Dan Yesus benar-benar kembali ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Di hari Kamis kita akan merayakan, menikmati kenaikan Tuhan ke surga. Kita percaya kepada Tuhan, Dia akan kembali menjemput saudara dan saya.
Karena itu tetap yakini firman Tuhan itu benar. Alkitab itu benar. Tetap setia sampai akhir. Karena kita percaya Yesus yang berkata, ya dan amin. Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan. Muliakan Dia. Muliakan Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan mengakhiri dengan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu saat ini. Kita sudah mendengar firman. Kita mau terus terima firman. Kita mau terima firman. Kita mau yakini firman. Firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Firman itu menyembuhkan. Firman itu menuntun langkah-langkah kita. Firman itu menuntun kita ke arah yang benar. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita bangkit berdiri. Untuk terima firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu saat ini. Kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku siap terima firman-Mu. Aku siap menjadi pelaku sabda-Mu. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku untuk terima firman-Mu, untuk terima firman-Mu. Kembali katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu, untuk terima firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat. Kusiapkan hatiku Tuhan, kuberikan hatiku untuk terima firman-Mu Tuhan, untuk terima firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk terima firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta David berdoa, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, terima firman-Mu. Dengan iman katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Angkat hati dan wajahmu kepada Tuhan. Ada berubah. Kebenaran yang dahsyat yang sudah disampaikan hari ini akan menyatakan kehebatannya bagi kita semua. Sebab firman itu hidup, firman itu ajaib, firman itu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehebatan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan, ku simak Sekali lagi dengan iman katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Tiada berubah. Taruh firman itu di dalam hatimu yang paling dalam. Dahulu sekarang, Biar pagi ini Allah menjamahmu dan menyatakan kehebatan kuasa-Nya. Bicaralah bagi jemaat-Mu Tuhan. firman-Mu Lawat umat-Mu pagi ini. Jamah Tuhan. penolong hidupku. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Dengan lembut sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan. Oh, Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. penolong hidupku. Oh, ajaib. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk terima firman-Mu. Sembah Dia, Dia ada di sini. Haleluya, haleluya, Sembah Dia, haleluya. muliakan Dia. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang ajaib. Taruh Yesus yang terutama dalam hidupmu. Sembah Dia, Dia ada di sini. Oh, Haleluya. taruh Yesus yang terutama dalam hidupmu. Oh, ialah malam-malam. Ialah masing, ialah matang, ialah masang, ialah masang, ialah mataku, ialah malam-malam masing, ialah malam-malam. Ialah malam masing, ialah malam-malam masang, ialah malam. Haleluya, haleluya. Jamah umatmu, jamah umatmu Tuhan. Bentuk umatmu menjadi umat yang menyenangkan.
Engkau ada di sini Tuhan. Engkau sedang menjamah umat-Mu. Engkau sedang menjamah umat-Mu. Jamah, jamah. Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman. Haleluya. Alkitab adalah perkataan-Mu sendiri. Kami mau agungkan Engkau dalam setiap hidup kami. Dan kami mau belajar untuk mengerti kehendak-Mu. Haleluya. Menaruh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih. Kami melihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang Kau nyatakan bagi Saulus, Engkau rubah jadi Paulus. Bagaimana Engkau pakai Yunus setelah bertobat. Menceritakan keajaiban-Mu bagi orang-orang Niniwe. Untuk bertobat dari dosa dan percaya kepada-Mu. Kebenaran firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh luar biasa. Sejak Kau berfirman, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Sampai hari ini firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Selagi Engkau memberikan keselamatan yang luar biasa bagi kami. Keselamatan yang cuma-cuma melalui pengorbanan darah-Mu. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh ada sampai hari ini di tempat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Ajar untuk kami sadar. Kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Menggunakan mulut kami bukan untuk sesuatu yang menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, membuat gosip bagi orang lain. Tapi kami pakai mulut kami. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami menceritakan Engkau Yesus yang ajaib. Engkau Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang setia kepada-Mu. Pakai tangan kami untuk menuntun banyak orang untuk datang percaya kepada-Mu. Pakai kedua langkah kaki kami untuk menuntun orang-orang untuk percaya kepada-Mu. Jadikan jemaat-Mu di tempat ini jemaat yang sudah diubah oleh Engkau. Agar tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa bertobat percaya kepada-Mu. Sehingga banyak orang di luar melihat ada sesuatu yang beda di tempat ini. Bukan karena gedung yang bagus, tapi karena ada umat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Umat Tuhan yang memakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Membawa banyak dampak bagi orang-orang yang belum kenal kepada-Mu. Untuk mereka percaya kepada-Mu. Sebab satu kali dunia akan dibinasakan. Tapi kalau kami sudah menjadi orang-orang yang menjadi pemberita kabar baik, menjadikan orang-orang yang belum bertobat kepada-Mu, maka surga menjadi bagian kami. Hidup kekal dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada-Mu. Pakai hamba-Mu, hikmat dan marifat yang daripada-Mu. Otoritas yang dari Engkau mutlak selalu melingkupi hamba-Mu. Kami percaya hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan terus pakai, Tuhan terus beri kesehatan ekstra untuk menjadikan hamba-Mu terus mampu membawa jemaat-Mu dipersiapkan menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Gembala, anak-anak menantu serta cucu, persiapkan mereka terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
supaya nama-Mu semakin ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu ajaib, dan kami percaya pagi ini kami yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang hadapi jalan buntu dibukakan jalan. Karena firman-Mu berkuasa dan ajaib. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Buat ibadah pagi ini yang sangat diberkati oleh Engkau. Terus Engkau nyatakan keajaiban-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kebesaran kemuliaan Engkau yang memiliki. Hamba kembalikan kepadamu. Segala hormat hamba kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.